Gugatan ditolak berkali-kali, jalani sidang berkali-kali tanpa menjelaskan alasan gugat cerai, Andre Taulani kembali mencuri perhatian. Bukan soal bocornya alasan gugatan Andre, tapi tingkah lucu ayah tiga anak ini yang punya cara unik menanggapi setiap pertanyaan hingga tudingan soal rumah tangganya. Apa yang Andre lakukan? Tak panas dan tak terpancing emosi. Ia malah santai unggah foto dengan caption bertuliskan, "Udah males ribut-ribut, apapun itu aku okein aja biar cepat beres." Mungkinkah ini respon Andre atas ramainya ancaman Erin yang siap bongkar dugaan pengkhianatan Andre selama pernikahan? Entahlah, tapi dipastikan lewat unggahan ini, Andre sepertinya ogah ambil pusing dan hanya ingin cerai. Musisi sekaligus komedian ini memang kerap memancing suasana lucu lewat postingannya di tengah peliknya masalah gugatan cerai. Sebelumnya, ia juga pernah menuliskan caption, "Sedang bingung, mau cemburu atau sadar diri." Pada siapakah Andre cemburu? Adakah kaitannya dengan dugaan pengkhianatan yang Erin tudingkan? Gak cuma itu, postingan WhatsApp status Andre juga bikin tanda tanya. Antara mencari cinta yang tulus dan menjadi orang yang bisa dipegang erat, seperti potongan lirik lagu Balonku Ada 5. Andre lagi galau? Atau Andre sengaja membawa profesi komedian di tengah masalah pribadinya? Syuting terganggu nggak? Ada ini gugatan dulu. Terganggu syuting mungkin Pak? Kerjaan. Ya kan saya profesional, jadi harus tetap bagus dong syuting. Nggak boleh jadi terbawa. Pemirsa, Nikita Mirzani kembali menjalani sidang lanjutan kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kamis kemarin dengan agenda pembacaan pledoi atau nota pembelaan dari terdakwa Nikita Mirzani. Dalam sidang kemarin, Niki tampil beda mengenakan kerudung putih dan baju bermotif. Penampilan Niki berbeda dari penampilan sebelumnya. OOTD Niki sebagai pesakitan memang di luar nalar, selalu stylish dan fashionable, sama sekali seperti tidak menggambarkan dirinya sebagai terdakwa yang berbulan-bulan mendekam di penjara menanti vonis majelis hakim. Itu, penampilannya yang selalu glowing, full make up dan hairdo, gak ketinggalan aksesoris perhiasan nempel di pergelangan tangan dan jarinya selalu dinanti publik. Sementara Niki menyebut penampilannya hari itu sebagai bentuk tanggapan terhadap kritik jaksa yang sempat menilai dirinya tampil tidak sopan pada sidang sebelumnya. Asik. Ya tetap aja ada, kalau di ajaran aku ada apanya, berantem sekali aja langsung tersangka. Lantas, benarkah ini cara Niki tetap jadi magnet meski terjerat hukum selain upayanya mencari simpati dan sentuh hati hakim agar pledoinya tidak hanya didengar, tapi juga diterima majelis hakim yang dapat meringankan hukumannya. Apalagi dalam pledoinya tersebut, Niki juga menyinggung anaknya yang 3 kali sakit dan harus dirawat di rumah sakit selama 7 bulan ia mendekam di penjara. Kendati Niki bisa membatasi penampilannya dengan lebih sopan, namun faktanya kelakuan Niki di persidangan tetap tidak bisa direm seperti penampilan dirinya pada persidangan-persidangan sebelumnya. Artis kontroversial ini tetap saja nyinyir kepada jaksa penuntut umum, bahkan ia mencurigai ada grand design yang dibuat jaksa penuntut umum untuk menjadikannya narapidana dengan hukuman berat. Tak hanya itu, Niki juga menyinggung perilaku JPU yang seolah berada di barisan pembela dan pendukung Reza Gladys seturunnya. Menurutnya, seharusnya Reza Gladys telah menjadi pihak yang bersalah dan duduk di kursi pesakitan karena mengedarkan skincare ke masyarakat dengan yang overclaim, overpriced, dan belum mendapat rekomendasi dari Badan POM terkait produk yang dipasarkan. Lantas, seperti apa isi pledoi Nikita Mirzani yang ditulisnya sendiri selama 1 minggu tanpa bantuan pengacara, yang isinya menolak semua tuduhan JPU, termasuk tuntutan 11 tahun penjara dan denda 2 miliar. Saya sudah dikriminalisasi. Kejam yang mulia, skenario penjebakan ini sudah direncanakan dengan sempurna oleh Reza Gladys yang mengaku-ngaku menjadi korban. Padahal sesungguhnya dia adalah pelaku kejahatan yang sebenarnya. Selain itu, Niki juga membongkar kasus yang telah ditangani oleh salah satu jaksa penuntut umum yang bernama Dona, di mana Dona telah memberikan tuntutan ringan kepada terdakwa yang diduga telah melakukan jual beli sisik terenggiling
yang mana itu merupakan pelanggaran dan menjadikan kerugian kepada negara. Nikita merasa dirinya telah dizolimi oleh jaksa penuntut umum di mana JPU telah mengatur semuanya bersama dengan Reza Gladys. Itu tuh sebetulnya Tringling itu tuh on the spot gitu tuh. Jadi udah mau jadi, tiba-tiba ada yang ke hutan bilang mau ketemu kita. Kan aku tuh nggak pernah mau ketemu sama orang yang nggak aku kenal. Tapi kok rasanya hari itu boleh aja gitu masuk itu orang. Akhirnya dia ngobrol, dia bawa buktinya, ternyata ada masalah terenggiling yang biasanya juga sama Dona. Itu kerugian negara, itu yang negara yang dirugikan. Kalau gua kan tidak merugikan negara, tapi dituntutnya 11 tahun. Ini merugikan negara tapi dituntutnya sama Dona itu cuma setahun dan denda 20 juta. Penampilan dan sikap tenang Nikita di persidangan kali ini mendapat banyak komentar positif. Banyak warganet memuji keberaniannya menyusun sendiri pembelaan meski menghadapi ancaman hukuman berat. Benarkah pledoi yang dibacakan sendiri oleh Niki berhasil menyentuh hati para majelis hakim yang terhormat atau justru sebaliknya? Dan akankah keinginannya bebas dari penjara bakal terkabul? Siapa yang singgung karma, siapa yang memantik luka lama? Baru saja reda isu Taki Malik, mantan suami Salma Vina reda, belum lama ini nama Salma Vina kembali terseret sampai bikin sang ayah, Sunan Kalijaga dan istri kembali emosi. Hanya karena Taki Malik unggah chatnya dengan Salma Vina, Taki seolah kembali menggiring opini publik tentang mantan istrinya itu. Alih-alih membuka kisah lalu, apa yang dialami Taki dengan kasusnya justru heboh disebut sebagai karma. Bukannya urusan putri saya sama dia kan juga sudah selesai. Assalamualaikum, apa kabar? Mohon maaf lahir batin. Itu dari kamu, dari Salma? Dari aku. Ke dia? Duluan, iya. Duluan kan? Duluan. Oke. Pada saat momennya pada saat lebaran waktu itu, ada satu video di platform sosial media dia gunakan untuk minta maaf sama aku. Tapi kenapa aku tidak membalas? Karena ada embel-embelnya. Embel-embelnya dia bilang, "Mohon maaf lahir batin, bolehkah aku posting?" Apapun konteksnya, Sunan sepertinya keberatan jika putri kesayangannya kembali dikaitkan dengan mantan suaminya itu. Salma Vina sejatinya telah move on dan menutup rapat kisah kelamnya dengan Taki, tangisnya kembali pecah lantaran tak terima dengan dampak tentang kecewa orang tuanya yang ia terima pasca cerai dengan Taki. Betapa hancurnya hati ayah dan ibu. Jujur aja belum pernah juga ya semarah ini. Kalau saya boleh minta tolong satu aja sama dia. Tolong minta maaf sama orang tua saya. Siapa sih yang rela anak perempuannya, anak perempuan pertama kesayangannya, ya, disakiti, dicampakkan tanpa ada kompromi, komunikasi, malah langsung ngirim pengacara? Tak ada kata maaf yang diharapkan Salma dan keluarga dari Taki. Itulah yang tak pernah bisa membuat Sunan bahkan sang istri selesai dengan masalah sejak 2018 silam. Di depan awak media, Heidi jelas meminta agar anak perempuannya itu menutup semua akses komunikasi dengan mantan suaminya. Sesakit apa ya? Sakit Mas, pasti sakit. Udah saya nggak bisa jelaskan sesakit apa. Tapi yang jangan sampai salah persepsi ya. Oh ini belum move on ya. Oh ini nggak rela ya dicerai. No. Tapi apa nih yang bikin sakit? Apa yang bikin tidak termaafkan sampai kapanpun? Caranya.